Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Nur Hidayati dari SMA Negeri 2 Kota Probolinggo. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan deskripsi mengenai koneksi antar materi, simpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selama 16 tahun ketika saya mengajar juga, saya merasa bahwa murid tidak saya berikan keberagaman dalam belajar. Mereka memiliki beberapa ragam belajar, tapi tidak saya perhatikan. Cenderung yang saya gunakan adalah menguasai materi ataukah tidak murid tersebut. Saya juga tidak pernah menanyakan bagaimana cara mengajar saya di depan anak-anak. Saya tidak pernah bertanya apakah mereka nyaman belajar dengan saya, senang belajar dengan saya, ataukah mereka merasa tertekan dengan pelajaran saya. Bahkan ketika gagal pun dalam penilaian yang banyak di KKN, saya sering melakukan sebuah riset atau penelitian tindakan kelas supaya mereka memiliki nilai-nilai yang bagus. Dan juga saya mewanti-wanti bahwa jika nilai mereka itu jelek atau di bawah KKN, maka saya sering berpesan, belajarlah dengan rajin supaya dapat nilai yang bagus. Pelajaran kelas sebelum saya mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah murid tidak mempunyai wawasan lebih terkait dengan materi yang akan dipelajari. Murid tidak dapat berkembang tanpa pembelajaran dan sentuhan guru. Murid harus dapat menuntaskan materi dan mendapatkan nilai di atas KKN. Dan murid harus menerima materi dari guru karena itu sangat berguna bagi dirinya. Selanjutnya, murid juga harus seragam dalam menerima materi karena dengan hal yang sama mereka dapat cepat tuntas materi dan mendapatkan nilai yang baik. Murid tidak menerima pembiasaan dan budi pekerti yang mengarah pada berkembangnya kebudayaan yang dimiliki, karena orientasi guru itu adalah semata-mata memberikan ilmu saja. Dan sebagai murid adalah pembelajar yang memiliki latar belakang yang hampir sama, yakni masyarakat Kota Probolinggo. Demikian tadi sangat berbeda ketika saya mengikuti program guru penggerak dan mendapatkan materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Di pendidikan guru penggerak tersebut saya belajar bagaimana sejatinya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru berfungsi sebagai penuntun, sebagai among, karena sejatinya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun, menghargai kodrat anak yang merdeka, baik dari kodrat alam maupun kodrat zaman, berpihak dan menghamba kepada anak, dan menganggap bahwa anak itu adalah bukan kertas kosong yang akan kita isi sesuai mau kita. Sedangkan pendidikan itu juga berkorelasi dengan kebudayaan yang konteksnya adalah budi pekerti. Kemudian bagaimana kita bisa meneladani sikap petani dalam merawat dan membesarkan tumbuhan-tumbuhannya. Disitulah urgensi seorang guru menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, tugas guru menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah hanya menuntun kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh anak, sehingga anak mampu memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai diri sendiri ataupun sebagai anggota masyarakat. Yang saya pegang sekarang dan saya ingin perbuat adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang guru yang menghamba kepada anak. Tugas kita adalah menebalkan laku murid yang samar-samar sesuai dengan kodrat zamannya. Dalam konteks masyarakat Probolinggo yang pedalaman, ada etnis Cina, Jawa, Madura, dan juga Arab. Hal itu membuat bagaimana seorang guru harus mampu mengeksplorasi kebudayaan para peserta didik sehingga mampu memberi keberagaman pembelajaran di kelas. Probolinggo ya, serta secara letak geografisnya penghubung antara Provinsi Jawa dengan Provinsi Bali, tentunya banyak peradaban sosiokultural yang dibawa oleh para pendatang. Hal-hal baru tersebut harus berorientasi bagaimana seorang pendidik mampu untuk menuntun perubahan-perubahan yang terjadi dan akan terjadi pada diri anak. Disinilah urgensi bagaimana Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan itu adalah menuntun kodrat anak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, guru dan murid harus sama-sama merdeka dalam belajar dan mengajar, sehingga guru dan murid akan bersama-sama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student guru bayina.
Mendidik murid berarti sama dengan merawat dan menumbuh kembangkan jiwa mereka. Ing ngarso sang tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Kita mengantarkan mereka sebagai murid yang merdeka dan selamat serta mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai insan pribadi ataupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang guru di SMA Negeri 2 Kota Probolinggo dengan identik masyarakat Pendalungan, dalam kontekstualisasi konstruksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya lakukan, yang pertama adalah saya merancang pembelajaran yang menuntun murid dengan memberikan pembelajaran atau ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, menebalkan laku murid dengan mengaktualisasikan budaya pendalungan masyarakat Probolinggo. Berupaya menjadi pemimpin pembelajaran di kelas dengan mewadahi kemerdekaan belajar dan bermain dengan panca indera mereka. Mengajar dengan hati yang ikhlas, menuntun murid dengan segala kodratnya. Yang terakhir, melakukan refleksi pembelajaran untuk perbaikan diri dan pembelajaran yang menyenangkan karena berpusat pada siswa. Yang pernah saya terapkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia adalah mewadahi tulisan mereka, menggali ide mereka sesuai dengan hobi atau bakat mereka dalam konteks mewujudkan teks laporan hasil observasi sebagai implementasi cerminan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam Bapak Ibu guru hebat dan salam bahagia.